Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neswa Al-Nadia, NIM 1120028 dari kelas HKIA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradilan pada masa penjajahan. Yang pertama, politik simpatik penjajahan Jepang. Setelah bangsa Indonesia lepas dari penderitaan penjajahan Belanda, kini bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru, yakni dalam cengkraman penjajah Jepang. Pada mulanya, kedatangan Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena berusaha menarik simpati dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengumandangkan propaganda antara lain kedatangan Jepang bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah Belanda karena Jepang merupakan saudara tua bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia oleh Jepang diajak bersama-sama membentuk kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya atau Daitoa. Yang kedua, mengikutsertakan orang-orang Indonesia dalam organisasi-organisasi resmi pemerintah Jepang. Misalnya dalam gerakan 3A. Gerakan ini mempropagandakan peranan Jepang sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Yang ketiga, mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat atau putra, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi pada Jepang. Yang keempat, menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI tetap berdiri. Organisasi ini merupakan organisasi Islam yang dibiarkan berkembang oleh Jepang. Bahkan Jepang ikut mendorong berkembangnya organisasi tersebut dengan memberikan sumbangan dan mendirikan masjid-masjid di beberapa wilayah. Tujuan dibentuknya ini untuk mempererat hubungan antara perhimpunan-perhimpunan Islam Indonesia dan kaum Islam di luar Indonesia, serta mempersatukan suara-suara untuk membela Islam. Nah, selanjutnya yang kelima, membentuk wadah baru Jawa Hokokai atau organisasi pelayanan rakyat di Jawa pada tahun 1944. Jawa Hokokai ini merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi seperti dokter, pendidik, kemudian kebaktian wanita pusat dan perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk mengarahkan rakyat dalam mengumpulkan kebutuhan perang. Organisasi ini memobilisasi rakyat untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua, dan pajak. Yang keenam, membentuk organisasi Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Masyumi merupakan pengganti MIAI yang sudah dibentuk pada tahun 1937 untuk menaungi berbagai organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam atau Persis, dan lainnya. Masyumi dibentuk untuk mendukung pemerintahan Jepang. Nah, yang kedua, peradilan agama tetap bertahan. Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak akan berubah, kecuali terdapat perubahan nama menjadi Soryohoin. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osano Saizu tanggal 7 Maret 1942 nomor 1. Dalam pasal 3 undang-undang ini disebutkan bahwa Gunsoyohoin terdiri dari Tihohoin atau pengadilan negeri, Keizaihoin atau pengadilan kepolisian, Kenhoin atau pengadilan kabupaten, Gunhoin atau pengadilan kewenangan, Kaikyokotohoin atau mahkamah Islam tinggi, yang kemudian Soryohoin atau rapat agama. Pada masa penduduk Jepang, kedudukan pengadilan agama pernah
terancam, yaitu pemerintah bala tentara Jepang mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sikap Dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.